Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Nurdin Nur Hakim, mahasiswa PPG PAI batch 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dengan nomor NIM 25404130 Pada hari ini Senin 12 Januari 2026 saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMK Persada Husada Indonesia. Kelas 11 akuntansi dengan materi bukti beriman, memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, dan menutupi aib orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Untuk mengawali pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, dipimpin oleh ketua kelas, silakan. Baik teman-teman, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baik kita berdoa buat agama masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai, mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau absen terlebih dahulu ya. Siapa? Ferry? Hadir, Pak. Hadir. Ada Dastina? Hadir. Ada Papat? Hadir. Ada Ayu? Hadir. Ada Kais? Hadir. Ada Zafran? Hadir. Ada Anin? Hadir. Ada Kolbi? Hadir. Ada Haura? Hadir. Haura ada. Ada Reva? Hadir. Agnia? Hadir. Agnia. Ada Via? Hadir. Via hadir. Ada Alfi? Hadir. Ada Aisyah? Hadir. Ada Fafa? Hadir. Fafa ada Bima? Kansa? Hadir. Ada Kansa. Ada Rozan? Hadir. Rozan hadir. Ada Zahro? Hadir. Ada Fania? Hadir. Ada Mahia? Hadir. Hadir. Ada Revalisa? Hadir. Ada Yusuf? Hadir, Pak. Yusuf. Ada Najwa? Hadir, Pak. Ada Rianti? Hadir, Pak. Ada Syauki? Izin, Pak. Izin. Oke. Langsung kita seperti biasa menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Dipimpin satu orang nanti ke depan buat jadi DJ. Silakan. Yang lain berdiri. Sebentar saya pasang. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidup. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya.
Indonesia merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Silakan duduk kembali, terima kasih. Ya, semoga dengan kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, semakin kita cinta kepada Indonesia ya. Ya, untuk sedikit mereview pelajaran yang kemarin tentang zakat, sekarang sudah masuk ke materi berikutnya ya. Tolong dinyalakan infokusnya. Fokusnya. Sebentar. Suara. Oke. Nah, sebelum masuk ke materi yang sebelumnya, kemarin kita sudah membahas tentang zakat. Ada zakat mal, ada zakat apa lagi? Fitrah. Ada zakat apa lagi? Zakat. Zakat mal, zakat fitrah, ada apa lagi? Ada, memang kalau sebagian besar itu yang kita kenal itu ya, gitu ya. Nah, ada zakat-zakat sebenarnya yang lain juga, tapi nanti kita bahas. Nah, sekarang kita bahas cabang iman. Nah, kalau misalnya kita bahas tentang iman, ini ada banyak cabang iman, terbagi menjadi 62 atau 63. Nah, kita masuk ke materi ini. Nah, tujuan pembelajarannya itu menganalisis cabang iman, memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, dan menutupi aib orang lain. Dan selanjutnya, menerapkan sikap tanggung jawab, memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, dan menutupi aib orang lain. Dan selanjutnya menjelaskan pengertian dan macam-macam aib, serta akibatnya aib. Jadi pelajaran kita hari ini, tujuan pembelajarannya ini ya. Nah, cabang iman itu terbagi menjadi banyak, diantaranya memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, dan menutup aib orang lain. Nah, ini kurang lebih cabang atau macam-macam iman terdiri dari 77 macam. Di antaranya meyakini setulus hati, mengucapkan dengan lisan, melaksanakan dalam bentuk perbuatan. Jadi kalau ada orang bilang itu beriman, itu belum tentu. Jadi kita harus lihat juga kelakuannya atau perbuatannya. Nah, ini langsung ke memenuhi janji ya. Janji adalah ucapan seseorang kepada orang lain yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat sesuatu. Wa'afu bi'ahdi inna ahda kana mas'ula. Artinya, dan penuhilah janji karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya. Surat Al-Isra ayat 34. Dan hadis Rasulullah juga menyatakan, ada yang baca silakan satu orang. Ayatul munafiqi salatu ida ad-dakakadaba wa ida wa ada wa ida minafona. Ya, hadis Rasulullah, ayatul munafiki salasun iza hadasa kadzaba wa iza wada alafa wa iza tumina ona. Itu hadisnya. Dan ketentuan berjanji nih. Jadi kalau ciri-ciri orang munafik itu 3. Apabila berjanji dia ingkar. Apabila dipercaya dia berkhianat. Itu ciri-cirinya. Nah, ketentuan berjanji. 1, sebelum mengucapkan janji, pikirkanlah dahulu dengan matang.
Yang kedua, berjanji untuk ditepati. Berjanji hanya dalam persoalan yang sangat penting dan baik secara syariat Islam. Jadi kalau berjanji dengan yang tidak baik, misalnya janjian mau kemana gitu, yang tujuannya tidak baik, itu mending nggak usah ya. Yang keempat, mengucapkan janji yang disertai dengan kalimat insya. Insya Allah. Jadi ya, kalau insya Allah itu kadang insya Allahnya kita sama insya Allahnya orang Arab mungkin gitu ya, beda. Insya Allah kita mungkin lebih ke tidak gitu. Dan akibat orang yang mengingkari janji, yang satu, jauhi oleh teman atau masyarakat. Yang kedua, tidak akan mendapatkan kepercayaan orang lain. Yang ketiga, termasuk golongan orang-orang yang Yang keempat, termasuk hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya orang ingkar janji itu tidak hanya dibenci oleh manusia, ya Allah juga dibenci juga. Dan mensyukuri nikmat. Sikap berterima kasih atas segala limpahan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya nikmat iman dan Islam yang seperti kita ketahui, kita bersyukur orang tua kita itu Islam. Jadi kita secara otomatis dilahirkan dalam keadaan Islam. Banyak orang yang lahir tapi tidak dalam keadaan Islam. Yang kedua, nikmat hidup. Teman kita atau saudara kita atau tetangga kita banyak yang waktu bulan kemarin, hari kemarin atau minggu kemarin masih ada, tapi sekarang ada yang sudah meninggal. Yang selanjutnya, nikmat kesehatan, yang seperti kita ketahui semakin makin lama itu kadang penyakit itu semakin keren gitu. Dulu nggak ada COVID, kemarin ada COVID itu baru yang 2019 ya. Nggak tahu penyakit apa lagi yang akan datang itu. Yang selanjutnya, nikmat diberikan rizki. Alhamdulillah kalian diberikan rizki supaya bisa sekolah. Banyak teman-teman kalian yang tidak bisa sekolah. Ini silakan dibaca satu orang. Siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Wa ista'adna rabbukum la in syakartum la azidakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Artinya? Dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menang. Ya, lanjut. Dan jika kamu mengingkari, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Oke, kita lanjut. Nah, berikutnya adalah cara-cara mensyukuri nikmat. Ada yang dengan cara berzikir, ada yang dengan cara qanaah. Qanaah itu merasa cukup. Jadi dia dengan satu pekerjaan atau dengan gajinya itu yang tidak seberapa, dia bersyukur. Ada juga dengan orang bersyukur dengan ketika dapat rezeki dia langsung sujud syukur. Itu salah satu ciri mensyukuri nikmat juga. Nah, hikmah mensyukuri nikmat adalah satu, Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan nikmat yang telah diberikan kepada hambanya yang mau bersyukur. Yang kedua, mendapatkan surga yang penuh dengan kenikmatan. Yang ketiga, meningkatkan keimanan. Yang keempat, hidup menjadi lebih Berkah. terhindar dari penyakit. Amin. Nah, ada definisi berkah. Siapa yang tahu definisi berkah? Berkah itu bertambahnya kebaikan. Itu namanya berkah. Ya, nanti kita bahas. Dan selanjutnya, menjaga lisan. Jadi selamatnya manusia tergantung pada kemampuannya dalam menjaga Lisan. salamatul insan fi hifzil lisan. Selamatnya manusia itu tergantung pada lisannya. Banyak orang yang tergelincir, banyak orang yang di penjara, banyak yang orang bertengkar, banyak yang ada suami pisah itu gara-gara lisan. Silakan dibaca satu orang. Bebas, siapa? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa Tasyhadu bima kanu. Artinya, pada hari ini kami tutup mulut mereka dan berkatalah kepada kami tangan mereka dan memberi kesaksianlah kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan.
Ya, jadi nantinya di yaumil akhir atau di akhirat mulut kita itu tidak bisa lagi berbicara. Jadi yang berbicara itu tangan, yang menjadi saksi itu ya bagian tubuh yang lain. Jadi nggak bisa lagi mulut ini ngomong lagi. Begitu. Selanjutnya, petunjuk menjaga lisan. Yang pertama, menjauhi perkataan yang berlebihan, berbohong dan tidak bermanfaat. Yang kedua, jauhi pembicaraan yang batil, kotor atau jorok. Jauhi gibah. Gibah apa gibah? Membicarakan lain. Ya, betul. Yang keempat, jangan berkata kasar, mencela dan marah. Oke. Nah, selanjutnya menutup aib orang lain. Aib atau celah, cacat, nista, noda, perilaku sesuatu yang harus ditutupi. Jadi yang namanya aib itu harus ditutupi, baik itu aib diri kita sendiri, keluarga kita, dan orang lain. Macam-macam aib, ada aib zahir, ada aib tersembunyi. Nah ini, aib yang nampak dan dapat diketahui secara lahir jika diperhatikan betul. Aib zahir itu berarti bisa dilihat oleh mata, oleh secara langsung. Misalnya itu fisik ataupun yang lainnya. Yang kedua, aib tersembunyi, aib yang tidak nampak karena disembunyikan, tidak terlihat meski sudah diperhatikan betul-betul. Jadi aib ini lebih kepada penyakit hati ya, di dalam. Jadi nggak kelihatan. Kalau misalnya dia mungkin ada penyakit yang dalam, apa hasad atau dengki, itu baru kelihatan dari perbuatannya, tidak terlihat oleh mata. Silakan dibaca satu orang lagi. Ada yang membaca? Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sarata ala muslim sarata Satarahullah al-ain. Artinya dari Abu Hurairah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menutupi aib saudaranya di dunia, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. nah itu. Jadi barang siapa yang menutup aib saudaranya, tetangganya, atau adiknya, atau keluarganya, maka di akhirat nanti aibnya akan ditutupi oleh Allah. Nah, jadi itu pelajaran kita hari ini, dan ada tugas untuk hari ini untuk kalian. Silakan dikerjakan, nanti dibagi beberapa kelompok ya. Siap-siap. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Yang kelompoknya sini aja nggak apa-apa. Gitu. Kalau ada yang kurang jelas atau yang mau ditambahkan, silakan di kotak yang sebelah aja ya. Ini boleh pertanyaan ke Bapak kan, Pak? Boleh, boleh. Silakan. Pendapat boleh, Pak? Boleh, boleh. Tolong, Ustaz. Yang mau ditulis di sampingnya nggak apa-apa, tulis lagi aja. Kelompoknya tulis aja. Tulis lagi. Siapa, Pak? Oke. Yang sudah nanti boleh dikumpulkan.
Oke, nanti kalau sudah perwakilan satu dari kelompoknya ya, Ya, Pak. maju ke depan. Ya, silakan yang sudah boleh maju. Mau mengomentari yang slide berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazar Nuraini. Saya dari perwakilan kelompok muslimin. Saya ingin bertanya, Pak. Tadi kan kalian menutup aib orang lain kan, Pak ya? Nah, kalian lagi berada banget nih soal tentang para korban yang selingkuh, dia mengubah aib pelakunya di sosial media. Dan banyak sekali kalau netizen yang memviralkan itu semua, Pak. Nah, apakah netizen yang ikut memviralkan itu termasuk mengikuti dosa karena dia memviralkan aib sesama saudara muslimnya? Oke, siap. Oke, akan itu. Nah, Ada lagi? Nah, ada lagi Pak, tapi kan katanya kita harus membantu sesama kaum muslimnya yang dapat musibah, gitu Pak. Itu yang menjadi pro kontra sama ini Pak. Saya ingin bertanya itu Pak. Oke, terima kasih Najwa. Iya. Boleh teleponnya? Siap Pak. Oke, dari kelompok muslimin. Nah, sekarang dari kelompok yang lain silakan. Saya, Pak. Oh, silakan. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Aisyah Zahra Hidayat dari kelompok izin bertanya Bapak. Ya. Ini tentang mensyukuri nikmat. Menurut Bapak bagaimana pendapat Bapak mengenai syukuran hitana dan syukuran sebelum nikah? Oke. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih banyak Kelompok Bapak. lain silakan. Boleh dipegang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, izin bertanya tentang menjaga lisan. Ya. Upaya dalam menjaga lisan. Upaya untuk menjaga Singkat. Oke, terima kasih. Ada satu lagi kelompoknya? Bentar, oke. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Haura Dinar, saya dari kelompok apa sih namanya? Terus pertanyaan saya yaitu apa hukum menyebarkan aib orang lain? Oke. Iya, terima kasih Bapak. Boleh dulunya. Oke, saya coba jawab satu-satu ya. Saya jawab dari yang pertanyaan terakhir dulu. Apa hukum menyebarkan aib orang lain? Hukumnya yaitu, ada yang tahu? Dosa. Bahkan ada yang bilang itu seperti makan bangkai saudaranya sendiri. Bahkan hewan aja kadang nggak mau ya makan bangkai ya. Ada kan ya. Tapi manusia itu jangan sampai kayak gitu. Yang pertanyaan berikutnya tadi yang saya jawab dari kelompok muslimat. Tadi pertanyaannya hukum menyebarkan aib orang lain tadi ya? Ya. Ya. Tadi pertanyaannya apa hukum menyebarkan aib orang lain? Padahal kita ingin ngasih tahu niatnya gitu ya. Ya. Hukum menyebarkan aib orang lain, tapi kita kan biasanya juga Membantu. untuk korban ini menggunakan keadilannya Pak. Oh, siap. Korban perselingkuhan. Oh, gitu. Contohnya perselingkuhan ya. Sebenarnya kalau memang perbuatan seperti itu lama-kelamaan juga akan tersebar sendiri tanpa kita yang menyebarkan gitu. Jadi kalau memang kita tidak berhak untuk menyebarkan berita tersebut, mending nggak usah. Karena takutnya berimbasnya kita malah ikut. Kadang malah ada undang-undang itu yang kena itu malah yang menyebarkan.
Maka kita berhati-hati. Jangan sampai yang kita bukan pelakunya, kita yang menyebarkan, malah nanti kita terkena gitu. Jelas? Oke, ada pertanyaan yang tadi satu lagi. Upaya untuk menjaga lisan. Sebenarnya upaya untuk menjaga lisan ada hadis yang menyebutkan lebih baik diam gitu. Jadi maksudnya berkatalah yang baik atau diam. Jadi daripada kita gosip, daripada kita gibah, daripada kita mungkin ngomongin orang yang lainnya gitu ya, maka lebih baik diam. Itu sebenarnya diam aja udah menjaga kita itu. Terus yang pertanyaan berikutnya tadi, Bagaimana mengenai syukuran hitanan dan syukuran sebelum nikah? syukuran sebelum Nikah. dan sebelum hitanan. Saat setelah hitanan. Syukuran hitanan itu Pak. Oh, syukuran hitanan. Iya. Jadi sebenarnya secara tidak langsung syukuran itu artinya kan kita bersyukur gitu ya. Bersyukur itu agar supaya nikmat kita ditambah. Jadi mungkin kalau misalnya ada yang syukuran sebelum nikah niatnya kayak gitu. Misalnya syukuran sebelum nikah nih, supaya besok pas nikah atau setelah nikah makin lancar lagi. Gitu. Jadi kalau misalnya yang hitam juga biasanya kenapa diadakan syukuran ya karena besoknya niatnya atau di masa depannya niatnya hitamnya itu anaknya itu menjadi anak yang lebih berguna, rezekinya banyak, anak soleh, begitu. Ada pertanyaan lagi yang lain? Tidak ada. Oke, untuk hari ini sudah jelas semua ya. Jadi tujuan pelajaran kita hari ini membahas tentang cabang iman, diantaranya memenuhi janji, yang kedua mensyukuri nikmat, yang ketiga memelihara lisan, yang keempat menutup aib orang lain. Jadi semoga kita terhindar dari hal-hal yang buruk, yang kadang kita secara tidak sadar itu kita tidak tahu dosa. Saya akhiri untuk pelajaran hari ini, sampai ketemu lagi di minggu berikutnya ya. Saya ucapkan, sebelum selesai silakan dipimpin berdoa dulu oleh ketua kelas. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa untuk agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan. Gitu ya? Amin. Oke, terima kasih.